Perkenalkan, nama saya Ivan Bayu Pambudi. Saya dari kelas 02 TPLP 026 dan di sini saya akan melakukan dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah Sistem Operasi. Dan dalam video ini saya akan melakukan beberapa pembahasan, yaitu melakukan instalasi Windows dan Linux menggunakan VirtualBox. Yang kedua yaitu menganalisa komen-komen dasar dari kedua sistem operasi tersebut. Yang ketiga, mengkonfigurasi jaringan pada sistem operasi tersebut. Yang keempat, memahami apakah sistem operasi itu dapat di remastering. Yang kelima, mengkonfigurasi perintah dasar dengan menggunakan CLI. Kalau begitu, kita langsung masuk aja ke pembahasan pertama, yaitu melakukan instalasi Windows dan Linux. Sebelum kita melakukan instalasi Windows dan juga Linux, kita harus memiliki software Windows dan Linux yang ingin kita gunakan terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa aplikasi VirtualBox-nya. Setelah sudah terkumpul alat-alatnya, lalu buka VirtualBox, klik News, lalu masukkan Windows. Karena saat ini saya akan menginstal Windows terlebih dahulu. Lalu tipenya biarkan Microsoft Windows dan versinya ikuti dengan versi apa yang ada di file yang Anda download. Karena saya menggunakan Windows 10 32 bit, maka saya memilih ini. Lalu kita next. Di bagian memory size biarkan saja, kita next, create, next, next, dan create. Setelah ini kita masuk ke tampilan setting, lalu kita pergi ke storage, kita pilih empty, dan kita masukkan file di bagian ini, kita klik ini, dan juga masukkan file yang kita download, yaitu file Windows-nya. Lalu kita open, kita OK, lalu kita start. Dan jika tidak ada trouble, maka tampilan layarnya akan menjadi seperti itu. Dan jika sudah muncul seperti ini, kita next saja dan kita klik install now. Nah, di bagian ini karena saya tidak memiliki produk key, maka saya memilih I don't have product key. Dan di sini akan tampil beberapa jenis Windows 10. Dan saya akan memilih Windows 10 Pro. Lalu kita klik next. Lalu kita accept. Dan di bagian ini pilih yang paling bawah. Dan di sini muncul untuk membagi partisi dan klik news. Di sini terserah bagi partisi berapa per berapa. Nah, saya membaginya menjadi 31 GB untuk partisi pertama. Maka muncul seperti ini. Nah, sisanya ini kita aplikasikan saja. Tidak bisa diubah. Lalu kita next. Dan di sini mulai instalasi Windows-nya. Dan di sini cukup lama pemrosesannya. Mungkin ntar jika terlalu lama saya skip saja. Setelah tampil seperti ini, kita langsung restart now aja. Di bagian ini pemrosesannya lumayan lama karena membutuhkan 2 kali restart. Jadi saya skip aja pas sudah selesai pemrosesannya. Setelah prosesnya selesai, maka akan muncul seperti ini di layar.
dan kita tunggu sebentar. Setelah muncul option seperti ini, kita pilih United States aja, kita klik yes. Di bagian ini kita memilih US saja, karena ini untuk keyboard supaya kita tidak salah saat mengetik nanti. Dan di sini kita pilih add layout dan kita cari itu Inggris US. Nah, ini dia. Karena laptop saya menggunakan keyboard versi ini. Lalu next. Lalu add layout. Di bagian ini kita pilih setup for person. Lalu di bagian ini kita klik official account. Lalu kita klik limit experience. Di bagian ini kita masukkan nama. Lalu next dan juga password. Untuk konfirmasi passwordnya. Dan di sini kita disuruh untuk menjawab beberapa pertanyaan. Ini jawab ngasal aja, tidak apa-apa, ngasal aja. Lalu ada loading lagi, pemrosesan. Bagian ini kita cek aja. Di bagian ini kita skip. Dan ini kita klik yang not now. Dan instalasi pun selesai. Maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita disuruh menunggu terlebih dahulu. Dan inilah tampilan Windows-nya.
Setelah kita install akan seperti ini, si polos. Dan sekarang kita akan mencoba menginstal Linuxnya. Lalu di bagian ini kita pencet klik close, lalu powernya dimatikan, lalu oke. Dan sekarang kita akan menginstal Linux. Lalu sekarang kita akan melakukan instalasi Linux dengan cara yang sama, yaitu pencet news, lalu kita masukkan namanya dan tipenya itu yaitu Linux dan versinya yaitu Ubuntu. Tekan next, dan di sini saya akan menambahkan sedikit memori supaya ntar tidak terjadi error. Lalu create, next, next, dan create. Dan kita masuk ke menu setting, kita masuk ke storage, ke empty, lalu kita masukkan lagi file Linux yang sudah kita siapkan, open, oke, dan start. Di bagian ini kita pilih yang paling atas. Jika tidak terjadinya error, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Lubuntu yang jika belum dilakukan install. Dan untuk melakukan install kita harus membuka folder ini, lalu kita klik berikutnya, lalu wilayah dan zonasi biarkan saja mengikuti zonasi kita, lalu klik berikutnya. Di bagian ini menu keyboard, saya akan memilih yang Inggris US, menyesuaikan tipe keyboard saya. Lalu klik berikutnya. Di bagian ini saya memilih hapus disk, lalu klik berikutnya. Dan di sini kita masukkan nama sesuai nama kita boleh atau nama lain, lalu masukkan password, lalu klik berikutnya. Nah, di bagian ini tertampil lokasi, papan ketik, partisi, dan apa saja yang udah kita ubah tadi. Dan lalu kita klik install sekarang. Nah, di sini sudah mulai proses penginstalannya dan mungkin memerlukan beberapa waktu yang cukup lama, dan jika memang terlalu lama ntar saya akan skip ke next selanjutnya. Setelah instalasinya selesai, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik selesai. Dan Linuxnya pun akan merestart sendiri. Lalu sini kita tunggu sampai pemrosesannya selesai lagi. Dan jika tampil seperti ini, diamkan saja, ntar bakalan merestart kembali.
Di sini kita masukkan password yang kita buat tadi, pencet enter. Dan ini adalah menu Linux yang sudah kita install. Bentukannya seperti ini. Dan ini di cancel saja. Dan jika mau di close, pencet silang, lalu kita pilih power off dan oke. Dan selanjutnya saya akan mencoba beberapa perintah-perintah dasar yang dapat kita lakukan di Windows. Yaitu kita buka Windows yang telah kita install, lalu kita cari cmd control panel, lalu kita pilih. Setelah muncul seperti ini, kita bisa mengetikkan var, dan maka akan muncul versi Microsoft Windows yang kita gunakan. Lalu kita bisa melakukan perintah help, dan di sini muncul perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam cmd ini, seperti cls yang berfungsi untuk mengclear, maka tampilannya akan bersih seperti ini, seperti semula. Kemudian kita juga dapat mengubah warna tulisan dengan memasukkan perintah color. Namun di sini belum bisa mengubah karena kita belum memasukkan kode warna yang bisa kita masukkan. Dan cara mengetahuinya, kita harus mengetik perintah help color, dan maka akan muncul kode warna yang bisa kita gunakan. Semisal kita gunakan warna hijau, maka kita tuliskan color 2, maka warna akan berubah. Dan jika kita ingin mengubah warna lagi, kita bisa mencet color dan pilih sesuai keinginan, misalkan warna kuning. Dan jika ingin mengembalikannya, kita pilih yang white, dan kita bersihkan lagi menggunakan kode perintah cls. Dan kemudian kita bisa mengetahui nama user kita dengan mengetik perintah woami, dan ini kita muncul user kita yang terdapat di Windows ini. Kemudian kita juga dapat mengecek alamat IP dengan menuliskan perintah IP config. Lalu akan muncul beberapa IP seperti IP4, subnet mask, gateway yang terdapat di Windows ini. Lalu kita juga dapat mengetahui tanggal. Selain melihat dari tanggalan ini, kita bisa mengetikkan datum, maka akan muncul bulan pada saat ini. Kemudian jika ingin keluar, kita hanya harus memerintahkan yaitu exit, dan akan langsung keluar cmd nya. Dan juga ada perintah di mana kita dapat mengetahui apakah Windows ini terhubung oleh jaringan atau tidak, dengan cara yaitu kita tuliskan ping 1.1.1.1. Maka jika tampilannya seperti ini, berarti Windows yang kita gunakan ini terhubung oleh jaringan dan dapat kita akses ke Chrome atau ke internet lainnya. Jadi mungkin itu saja perintah-perintah dasar yang bisa digunakan di Windows, dan selanjutnya saya akan mencoba perintah-perintah dasar yang dapat kita lakukan di Linux. Kalau begitu kita coba ganti.
Ini saya akan melakukan perintah-perintah dasar yang kita gunakan di Linux. Kita buka Linuxnya, lalu kita masuk ke terminal. Kemudian perintah wo. Perintah ini digunakan untuk menampilkan nama user kita, yaitu Ivan. Seterusnya ada pwd, yaitu melihat direktori aktif. Jadi yang aktif itu adalah home Ivan. Dan kemudian ls. Di sini ls berfungsi untuk melihat direktori apa saja yang terdapat di Linux ini. Kemudian ada help, yaitu rangkuman perintah dasar yang bisa kita gunakan. Kemudian ada do, ini sebagai dan berfungsi untuk menampilkan ukuran suatu file. Dan juga ada top. Top ini menunjukkan proses secara urut. Jadi di bagian ini terdapat suatu proses secara urut dan sedang berjalan di Linux ini. Kemudian ada clear untuk menghapus teks yang ada di terminal. Kemudian ada reboot dan power off. Dan kalau reboot ini berfungsi untuk memulai ulang perangkat. Di sini langsung memulai ulang. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Kita coba masuk ke terminal lagi, dan ada satu perintah lagi, yaitu power off, yang berfungsi untuk mematikan mesin. Nah, di sini mesin sudah dimatikan. Mungkin itu adalah perintah-perintah dasar yang bisa dilakukan di sistem operasi Linux. Namun masih banyak lagi perintah-perintah dasar yang lainnya. Kita keluar sendiri, dia akan keluar sendiri dan mati sendiri. Dan kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi jaringan agar Windows yang kita install ini terkait dengan internet. Dan langkah-langkahnya itu kita harus memasuki option setting, lalu kita pilih network. Bagian ini kita pilih yang host only, dan name-nya kita pilih yang VirtualBox host only, lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke menu setting internet di laptop kita dengan klik logo WiFi, lalu klik bagian ini, lalu kita scroll ke bawah, kita pilih advanced setting, kemudian kita scroll lagi ke bawah, kita pilih more network adapter option, dan kemudian tampil 3 option tersebut. Lalu kita pilih yang WiFi, kita klik kanan, kita properties, lalu kita pilih yang sharing, dan kita nyalakan allow off network, dan di sini kita pilih Ethernet 2, lalu oke. Di sini terdapat IP address yang akan kita gunakan nanti, dan kita harus mengingatnya untuk kita masukkan tag, lalu yes.
Oh ya, tadi kenapa internet 2? Karena internet 2 itu adalah saluran yang masuk ke dalam VirtualBox yang akan kita gunakan nanti. Jadi setelah itu kita masuk ke Windows yang di VirtualBox-nya. Setelah masuk, kita pilih yang bagian jaringan. Kita klik kanan, kita pencet Open Network, dan kita pilih Internet. Lalu Change Adapter Option, dan kita klik kanan di bagian Internet, dan pilih Properties. Lalu kita pilih yang Internet Protocol versi 4. Dan di bagian sini kita harus mengubah alamat IP, subnet mask, dan gateway-nya, yaitu dengan 192.168.137.3. Dan ini biarkan saja ini sama. Dan di bagian sini kita masukkan 192.168.137 dan 1. Kenapa seperti ini? Karena ini adalah gateway yang diberikan tadi saat kita melakukan sharing. Dan di bagian ini kita isi 8888. Lalu kita klik OK. Dan kita tunggu, internetnya sedang diproses. Dan jika tampil seperti ini berarti internetnya terhubung ke Windows kita. Kita bisa cek dengan cmd. Kita akan mencoba melakukan ping 111. Tuh. Nah, di sini tandanya internet sudah terhubung. Jadi itu aja cara saya melakukan konfigurasi jaringan agar Windows yang kita download ini bisa kita akses internet. Lalu kita keluar. Dari kedua sistem operasi yang telah kita install, mereka berdua dapat dilakukan remastering. Untuk Windows, ada beberapa alat yang bisa digunakan seperti WinReducer atau NTLite yang memungkinkan untuk memodifikasi instalasi Windows dan menciptakan versi yang disesuaikan. Ada juga dapat menggunakan alat khusus seperti Windows Assessment dan Deployment Kit atau disingkat ADK yang diperlukan untuk mengotomatisasi proses remastering. Dan untuk Linux, ada beberapa alat yang dapat digunakan seperti Remasterization atau Ubuntu Customization Kit singkat UCK atau Linux Respin. Alat-alat itu bisa digunakan untuk mengedit dan memodifikasi instalasi Linux yang ada, termasuk paket perangkat lunak, konfigurasi, dan pengaturan sistem lainnya. Remastering Linux memberikan fleksibilitas besar dalam menciptakan distribusi Linux yang disesuaikan. Dengan remastering, dapat menghilangkan atau menambahkan paket perangkat lunak, mengubah tema, mengubah preferensi pengguna, mengatur keamanan, dan banyak lagi. Itu penjelasan remastering yang saya dapatkan di beberapa website yang saya temukan. Lalu kita masuk ke dalam Linux yang sudah kita buat dengan memilih nama Linuxnya, kemudian klik Start. Tunggu sampai proses masuk Linuxnya selesai. Di sini kita disuruh untuk memasukkan password yang sudah kita buat pas saat kita melakukan penginstalan. Lalu setelah muncul seperti ini, kita harus mencari terminal. Jika muncul seperti ini juga kita cancel. Lalu kita klik logo burung ini, lalu kita cari terminal.
kita pilih yang paling atas. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan masuk ke super user dengan perintah sudo spasi su. Di sini kita disuruh memasukkan password yang sama seperti yang tadi. Setelah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Di belakang home terdapat nama user kita. Kemudian, saya akan mencoba untuk membuat satu folder dengan perintah mkdir spasi, misalkan namanya coba 1. Dan kita cek apakah folder tersebut ada dengan perintah ls min l min. Dan di sini sudah terdapat folder yang bernama coba 1. Dan kemudian kita akan memasuki folder tersebut dengan perintah cd spasi nama filenya yaitu coba 1. Dan di sini di belakang nama Ivan terdapat nama coba 1 yang berarti kita sudah memasuki file tersebut. Dan kita juga dapat keluar dari file tersebut dengan perintah cd spasi titik titik. Nah, di belakang nama Ivan ini sudah tidak terdapat nama coba 1 yang berarti sudah keluar dari folder tersebut. Kemudian kita akan membuat suatu file dengan perintah pico spasi nama file. Contohnya coba 2. Di sini kita akan memasukkan kalimat bebas apa saja seperti Ivan Bayu. Lalu ctrl O, enter, dan ctrl X. Kita cek apakah sudah ada, yaitu dengan perintah ls spasi min l. Nah, di sini sudah terdapat nama coba 1 yang berbeda sendiri, yang berarti ini adalah suatu file. Dan kita akan mencoba menghapus file tersebut dengan perintah rm spasi coba 2. Dan kita cek, yaitu dengan perintah ls spasi min l. Dan di sini file tersebut sudah tidak ada, berarti sudah terhapus dengan perintah rm coba 1 coba 2. Dan kemudian kita akan mencoba menghapus folder yang bernama coba 1 dengan perintah rmdir spasi coba 1. Dan kita cek dengan perintah ls spasi min l. Nah, di sini sudah tidak ada nama folder coba 1. Kemudian saya akan mencoba untuk memindahkan suatu folder ke dalam folder lainnya. Mula-mula kita harus membuat folder terlebih dahulu dengan perintah mkdir spasi coba 1 dan mkdir coba 2. Kita cek dulu apakah masih ada dengan perintah ls min l. Sekarang sudah ada. Kemudian saya akan memasukkan file coba 1 ke dalam file coba 2 dengan perintah mv spasi coba 1 coba 2, enter. Lalu kita akan cek dengan perintah ls spasi min l. Nah, di sini hanya terdapat file atau folder coba 2, dan kita coba masuk ke dalam folder coba 2 dengan perintah cd spasi coba 2. Dan kita coba cek apakah ada folder tersebut dengan perintah ls spasi min l. Nah, di sini terdapat folder coba 1. Kemudian kita keluar dengan perintah cd spasi titik titik. Kemudian kita akan mencoba mengcopy suatu file yang mula-mula kita harus membuat file tersebut dengan perintah pico spasi file 1, enter. Dan di sini kita masukkan bebas.
Ctrl O, enter, dan Ctrl X. Kemudian kita cek dengan perintah ls spasi min l. Dan di sini sudah ada filenya. Kemudian cara untuk mengcopy file tersebut agar masuk ke dalam folder coba 2 yaitu dengan perintah cp spasi file 1 spasi nama foldernya yaitu coba 2, dan kita coba masuk ke folder coba 2 yaitu dengan perintah cd spasi coba 2, dan kita cek dengan perintah ls spasi min l. Nah, di sini sudah terdapat folder coba 1 dan file 1. Kemudian kita keluar dengan perintah cd spasi titik-titik. Nah, kemudian kita akan merubah hak akses. Terdapat dua perintah untuk mengubah hak akses, yaitu perintah yang dapat mengubah file yang hanya beberapa file dan juga yang terdapat banyak sekali file, yaitu contohnya chmod spasi 777 spasi nama file atau folder, misalkan file 1, dan kita cek ls spasi min l. Maka di sini warnanya akan berubah, yang menandakan dia itu sudah diubah hak aksesnya. Dan jika ingin mengubah folder yang terdapat isi seperti folder 2, maka perintahnya yaitu chmod spasi min r, r ya besar, lalu spasi 777, lalu masukkan nama folder coba 2. Salah guys, coba 2. Nah, maka jika kita cek dengan perintah ls min l, maka dia juga akan berubah seperti terblok, menandakan dia sudah mengalami perubahan hak akses. Lalu kita akan menggunakan komen untuk merestart komputer, yaitu dengan perintah reboot. Enter. Maka di sini Linuxnya akan restart otomatis, dan kita tunggu saja sampai restart selesai. Ini kita masukkan passwordnya lagi. Dan di sini kita coba masuk ke terminal lagi. Cari. Dan kemudian kita coba untuk mematikan komputer dengan perintah AALT. Namun di sini mungkin karena saya menggunakan VirtualBox, jadi tidak bisa langsung mematikan, atau kita coba untuk masukkan sudo sudo. Lalu kita coba perintah help. Nah, berarti harus memasukkan super user dulu, baru kita bisa langsung mematikan komputer dengan perintah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat ada kata atau ucapan yang salah, mohon dimaklumi, dan sekian, terima kasih.